Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktik mengajar untuk anak SMA kelas 10 semester genap. Nah, di sini KD-nya KD 3.10, pertemuan pertama pada materi grafik fungsi trigonometri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Sekarang Ibu mau ngambil daftar hadir dulu. Ada teman Ananda yang tidak hadir? Tidak, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Semoga pembelajaran kita berjalan lancar ya untuk hari ini. Nah, silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap. Gerak. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas udah memimpin doanya untuk hari ini. Nah, silahkan Ananda semuanya rapikan tempat duduknya, duduk senyamannya. Nah, lihat juga di sekitarnya kalau ada sampah, tolong dipungut dan dibuang di tempat sampah ya, supaya pembelajaran kita hari ini kondusif dan Ananda nyaman melakukan kegiatan pembelajaran. Oke. Nah, sekarang buka bukunya Ananda, halaman 132. Nah, Ibu juga mengingatkan ya, minggu kemarin Ananda harus membawa busur dan penggaris alat tulis lainnya, karena busur di sini dan penggaris sangat perlu untuk materi kita hari ini. Nah, apa itu materi kita? Udah ada yang membaca? Udah, Bu. Apa itu materinya? Iya, gimana apa materi kita sekarang? Grafik fungsi trigonometri, Bu. Materi kita sekarang adalah grafik fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu ingin memberi tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi fungsi trigonometri dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menentukan nilai suatu fungsi trigonometri dengan benar. Yang ketiga, dapat menggambar grafik fungsi sinus Y sama dengan sin X menggunakan tabel sudut-sudut istimewa dengan teliti. Yang keempat, menggambar grafik fungsi sinus menggunakan lingkaran satuan dengan teliti. Dan yang terakhir, yang kelima, menentukan nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode pada grafik fungsi sinus yang benar. Jadi berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita dapat mengidentifikasi apa itu fungsi trigonometri. Kemudian kita bisa menentukan nilai dari suatu fungsi. Nah, ketiga, kita bisa menggambar grafik sinus Y sama dengan sin X menggunakan tabel istimewa terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya, menggambar grafik fungsi Y sama dengan sin X menggunakan lingkaran satuan, dan dapat menentukan mana nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode dengan benar. Jadi Ibu harapkan Ananda fokus dalam belajar dan memperhatikan Ibu saat menjelaskan materi grafik fungsi trigonometri ini ya. Nah, di sini Ibu ada menampilkan slide apa yang dapat Ananda lihat dari slide pertama. Gelombang air laut, Bu. Iya, lebih tepatnya grafik gelombang air laut. Nah,
Di situ apalagi yang bisa terlihat Ananda? Tidak ada ya? Tidak ada yang tahu. Oke. Di sini terlihat ada puncak ya, ada puncak dan lembahnya, ada naik dan turunnya. Nah, kalau dia puncak atau naik, keadaan saat naiknya kita katakan saat dia maksimum. Saat turun atau terjadi penurunan kita katakan nilai minimum. Nah, pada slide kedua ini apa yang bisa Ananda lihat? Kabel listrik, Bu. Iya, kabel listrik, benar sekali. Nah, sama ya seperti gelombang air laut tadi, ada nilai maksimum dan minimumnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada yang sebelumnya udah pernah lihat? Tidak ada ya. Nah, kalau misalnya Ananda pergi ke rumah sakit, ada alat ini namanya grafik detak jantung. Nah, sama seperti slide-slide sebelumnya. Di sini juga memperlihatkan bahwa ada nilai maksimum dan minimumnya. Grafik fungsi trigonometri ini bermanfaat ya untuk melihat bagaimana perkembangan detak jantung seseorang. Jadi di dalam rumah sakit itu staf kesehatan harus bisa membaca grafik detak jantung ini. Nah, di sini ada yang mau jadi dokter tak? Ada, Bu. Ya, Hikmah cita-citanya mau jadi dokter. Iya, Bu. Oh iya, semoga kita doakan semoga tercapai ya cita-cita Hikmah. Amin. Nah selanjutnya sebelumnya kan kita udah belajar tentang fungsi ya, ada fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi rasional. Nah di gambar pertama apa yang terlihat Ananda? Fungsi linear ya, yang bentuk garisnya, yang bentuk grafiknya berupa garis lurus. Iya. Dan yang kedua ada fungsi kuadrat, di mana grafiknya itu berbentuk parabola ya. Nah ada juga fungsi rasional. Nah apa manfaat dari fungsi ini? Nah di sini kita dapat mendapatkan grafiknya itu melalui nilai dari suatu fungsi. Nah di sini itu bermanfaat nanti untuk pembelajaran kita, yaitu grafik fungsi trigonometri ya. Nah, setelah Ibu memberikan slide-slide yang tadi tentang dalam kehidupan sehari-hari bagaimana grafik fungsi trigonometri tersebut. Nah, di sini pertama kita kaji tentang fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri ini ada besar sudut. Nah, besar sudut ini biasanya digunakan istilahnya apa Nanda? Simbol-simbolnya? Derajat, Bu. Nah ya, derajat. Ibu misalkan 360 derajat. Nah ada juga simbol lainnya seperti radian. Nah radian ini dimana sudutnya itu dalam bentuk V ya, V. Nah Ananda tahu berapa nilai V? 180 derajat. 180 derajat. Sehingga jika kita mengkonversikan dari derajat ke radian 360 derajat ke radian, kita letakkan V-nya karena memang ini ketentuannya radian itu menggunakan V.
180 derajat. Nah, 180 kali berapa? Supaya hasilnya 360 derajat. Dikali 2 ya. Sehingga hasilnya 2V radian. 2V radian. 360 derajat itu sama dengan 2V radian. Nah, gimana kalau radian ke dalam bentuk derajat? Nah, caranya besar sudut dikali dengan 180 per V. Nah, besar sudutnya di sini berapa, Nanda? Ya, 2V. 2V. Sehingga kita coret V-nya dan didapat 2 dikali 180 derajat. Sehingga kita dapatkan 360 derajat. Nah, sampai sini ada yang masih belum mengerti? Enggak, Bu. Nah, oke. Kita masuk ke fungsi trigonometrinya. Nah, di sini ada fungsi trigonometri ya. Ada yang ingin membacakan pengertian dari fungsi trigonometri? Saya, Bu. Silakan nih ya. Suatu fungsi yang variabelnya terdapat dalam rasio trigonometri dan fungsi yang memetakan ukuran besar sudut ke suatu nilai tertentu. Ya, terima kasih kepada Nia. Di pengertian fungsi trigonometri ada disebutkan rasio trigonometri. Nah, Ananda ada yang tahu macam-macam rasio trigonometri ini? Ada 6 ya. Nah, Ananda ada yang ingin menyebutkan macam-macam dari rasio trigonometri? Iya, Hikmah silahkan. Cos, sin, tangen, kosekan, sekan, kotangen. Ya, ada 6 ya, ada 6 buah. Ada sin, ada cos, ada tangen, ada kosekan, dan kotangen. Nanti dari sinilah kita dapatkan tabel-tabel sudut istimewa. Oke, bagaimana caranya? Jadi caranya itu untuk mendapatkan nilai dari rasio trigonometri ini kita gunakan lingkaran satuan. Jadi kita gunakan lingkaran satuan ya. Di mana definisi lingkaran satuan ini? Ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Noni. Lingkaran satuan berarti lingkaran dengan jari-jari sebesar 1. Ya, sudah? Sudah, Bu. Ya, benar ya. Jadi lingkaran satuan itu adalah lingkaran yang berjari-jari 1. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan nilai dari rasio dari trigonometri sin, cos, tangen, kotangen, kosekan, dan sekan tadi menggunakan lingkaran satuan? Pertama, kita gambarkan koordinat kartesius. Sebelumnya kan kita sudah belajar ya, Nanda. Jadi kita akan menggambarkan lingkaran tersebut di koordinat kartesius ini. Setelah kita menggambarkan lingkaran di dalam koordinat kartesius yang berjari-jari 1, kemudian kita bentuk suatu segitiga ya. Nah,
jadi di sini kita gambarkan jari-jari satu yang dengan besar sudut 60 derajat menggunakan busur. Nah, gunakan busur Ananda untuk menggambar ini. Nah, jadi udah dapat ya Ananda jari-jarinya. Jari-jarinya sama dengan setelah kita membuat jari-jarinya dengan besar sudut 60 derajat, kemudian kita gambarkan segitiga siku-siku. Nah, jadinya setelah kita menggambarkan jari-jari sama dengan 1 dan dengan besar sudut 60 derajat, kemudian kita gambarkan sebuah segitiga siku-siku di dalam lingkaran ini ya. Nah, dan kita lambangkan, kasih label sudutnya O, A, B. Dimana di sisi OA kita beri dengan huruf S, AB huruf Y. Nah, sampai sini pengertian Anda? Ada yang tidak mengerti? Ngerti, Bu. Kemudian kita cari nilai dari sinnya yang pertama. Nah, sin 60 derajat sama dengan, dimana kita tahu sin itu sisi depan dibagi sisi miring. Sisi di depan sudut dibagi sisi miring. Nah, sisi di depan sudut 60 derajat, ada sisi apa Nanda? Sisi Y. Y, ya, sisi Y atau sisi AB ya. Per dibagi sisi miringnya apa Nanda? R ya. R. Nah, dimana nilai Y-nya sudah diketahui? Belum kan? Belum. Nah, sekarang kita cari nilai Y. Di sini apa yang sudah diketahui Ananda? Nilai R-nya sama dengan 1. Ya, nilai R sama dengan 1. Nah, di sini apa yang kita ketahui dari gambar segitiga siku-siku, R-nya sama dengan 1. Nah, nilai X-nya tampak ya Ananda setengah dari jari. Setengah dari jari-jarinya berapa? 1. Jadi nilai X, nilai sisi X adalah panjang sisi X Setengah. sudah diketahui sisi X-nya sama dengan setengah, jari-jarinya 1. Sudutnya juga sudah diketahui dan juga sudah diketahui segitiga siku-siku. Nah, bagaimana kita mencari sudut sisi selanjutnya, sisi Y? Sebelumnya kan kita sudah Ananda waktu jenjang SMP sudah mempelajari ya bagaimana cara mencari sisi dari segitiga siku-siku. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan Hikmah. Menggunakan cara apa? Pitagoras, Bu. Iya, Pitagoras. Iya, benar sekali ya. Kita menggunakan cara Pitagoras.
Mana rumus Pitagorasnya? Ada tahu? Tahu, Bu. Nah, silakan. Rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, lebih tepatnya, jadi rumus Pitagoras itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat yang saling tegak lurus. Nah, kita lihat segitiganya. Sisi yang saling tegak lurus adalah sisi X dan Y. Sehingga didapat kuadrat sisi miring, sehingga rumusnya kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang tegak lurus. Nah, kuadrat sisi miringnya dilambangkan apa, Nanda? Disimbolkan dengan R kuadrat ya. Dan jumlah kuadrat sisi tegak lurus. Sisi tegak lurusnya tadi X dan Y. Sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, apa yang sudah diketahui? R ya, R sama dengan 1. Sama dengan X-nya juga sudah diketahui ya, setengah kuadrat ditambah Y Kuadrat. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan Y, ada yang bisa melanjutkan pekerjaan dari ibu ini supaya didapatkan nilai Y? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya. Nah, tepuk tangan dulu sama Hikmah untuk Hikmah. Terima kasih ya Hikmah, udah mau maju ke depan. Nah, iya ya benar. Sisi Y-nya dapatnya setengah akar 3. Nah, jadi di sini kita dapatkan R-nya sama dengan 1, X-nya setengah, dan Y-nya setengah akar 3. Masuk ke nilai sin tadi. Sin 60 sama dengan sisi apa tadi Ananda? Sisi di depan sudut dibagi sisi miring. Sisi di depan sudutnya, sisi di depan sudut 60, sisi Y per sisi miringnya R, sehingga Y nya kita dapat tadi setengah akar 3 per R nya 1, sehingga sin dari 60 derajat adalah setengah akar 3. Nah, sudah dapat. Selanjutnya cos 60. Sisi pada sudut atau di samping sudut per sisi miring. Nah, sisi di samping sudut atau sisi pada sudut 60 ada sisi X ya. Sisi X per sisi miringnya R. Sisi X nya kita ketahui tadi berapa? Setengah, ya kan? Dan R nya 1, sehingga cos 60 derajat sama dengan setengah.
catatannya. Kemudian mencari tangen. Tangen 60 derajat sama dengan sisi di depan sudut dibagi sisi pada sudut. Nah, sisi di depan sudut 60 kita lambangkan dengan sisi Y. Sisi pada sudutnya sisi X. Kita dapatkan nilai Y tadi setengah akar 3 dibagi X-nya 1 setengah. Nah, jadi berapa itu tangan 60 akar 3 ya? Bu. Ya kan Agatha? Iya Bu. Nah, setelah kita mendapatkan sudut-sudut istimewa dari menggunakan lingkaran satuan tadi, nah di sini juga ada kuadran ya namanya Nanda. Di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, bisa Nanda lihat di buku paket. Di buku paketnya. Silahkan buka buku paketnya. Di kuadran 1, semuanya yang positif ya. Rasio trigonometrinya berarti sin, cos, tangen ini bernilai positif. Di kuadran 2, apa yang positif? Sin yang positif. Sin saja ya Nanda. Nah, di kuadran 3, tangen yang positif. Di kuadran 4, apa Nanda? Iya, cos yang positif. Dalam artian di kuadran 2 ini nilai tangen dan cos negatif ya. Dan di tangen sin dan cosnya negatif. Di cosnya sin dan tangen negatif. Nah, interval untuk kuadran 1 ini dari 0 derajat sampai 90 derajat. Di kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat. Di kuadran 3 180 derajat sampai 270. Di kuadran 4 270 sampai 360 derajat. Nah, jadi di kuadran 1 ini kita gunakan 90 ditambah alfa. Di kuadran 2 kita gunakan 180 dikurang alfa. Dan di kuadran 3 kita gunakan 180 dikurang alfa. Di kuadran 4 360. Di kuadran 3 maaf ya Nanda, 180 ditambah alfa. Di kuadran 4 360 dikurang alfa. Nah, gimana pengaplikasiannya Bu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pada Nanda. Misalkan sin 90. Berapa Nanda sin 90? 90 berapa? 0. Tangen 90. Ya? Tangen 90 berapa? Nah, jadi dalam artian di sini semuanya bernilai positif ya. Ya Bu. Nah, jadi di sini dalam artian di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Di kuadran 2 sinnya positif. Misalkan
180. Nah, sudut 180 di kuadran 2 ya kan Ananda? Karena intervalnya dari 90 sampai 180. Di sini sinnya positif atau negatif? Positif. Sin 180 kita gunakan 180 dikurang alfa. Sehingga sin 180 dikurang alfa. Alfanya berapa? Alfanya 180 ya, iya benar. 180 dikurang 180 sama dengan 0. Sin 180 dikurang alfa. Sehingga sin 0. Sin 0 berapa? 0 ya? Iya Bu. 0. Dan sin ini bernilai positif. Nah, sin 270. Nah, sudut 270 letaknya di kuadran 3. Iya, kuadran 3. Berarti sin ini bernilai negatif. Karena di kuadran 3 ini hanya tangen ya yang bernilai positif. Sinnya negatif ya. Iya, negatif. Sin kita gunakan 180 ditambah alfa. Negatif sin 180. Nah, alfa yang memenuhi supaya sudut ini 270. 180 ditambah 90. Jadi negatif sin 90 derajat ya. Nah, sin 90 derajat sama dengan 1 ya. Jadi hasilnya negatif 1. Sampai sini ada yang belum mengerti Ananda? Masih ada yang belum mengerti? Oh, alhamdulillah mengerti ya. Oke. Nah, jadi untuk menentukan sudut-sudut yang besar seperti 270, 360, 310, 120 itu kita nggak menggunakan lingkaran satuan, kita gunakan kuadran ini ya. Nah, selanjutnya kita mengetahui besar sudut-sudut istimewa tadi. Kemudian kita menentukan nilai fungsi trigonometri. Dimana tadi fungsi trigonometri itu Pananda memetakan ukuran besar sudut ke suatu nilai tertentu ya. Jadi memetakan besar sudut ke suatu nilai tertentu, dimana ibu buat di sini nilai fx sama dengan 2 sin x dengan besar sudut x sama dengan 30 derajat. Nah, bagaimana cara kita Nanda jika diketahui sudutnya? Dimana tadi definisi fungsi trigonometri itu memetakan besar sudut ke dalam suatu fungsi, ke suatu nilai fungsi tertentu ya. Jadi di sini kita masukkan sinnya, nilai x-nya, berarti sin 2 sin 30 derajat 2 dikali. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui sudut-sudut istimewa. Sin 30 sama dengan berapa Nanda? Iya, setengah. Iya, benar. Setengah. Sehingga kita dapatkan nilai dari f x dengan 1. Sampai sini ada yang belum mengerti Ananda? Aku enggak mengerti semua ya. Nah, sekarang kita masuk ke menggambar grafik fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya yaitu menggambar grafik fungsi y sama dengan sin x.
tabel ya Nanda berdasarkan tujuan pembelajaran tadi. Pertama itu menggunakan sudut-sudut istimewa. Nah, Y ini adalah suatu fungsi ini ya, Y sama dengan sin X. Tadi itu sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan nilai dari suatu fungsi. Nah, sekarang Y-nya berapa nilainya? Berarti sin X. Ya, sin X. X-nya 0 derajat. Berarti sin 0 sama dengan 0. Sin 30 setengah sin 45 setengah akar 2 60 setengah akar 3 sin 90. 1. Bagaimana bentuk grafik fungsi Y sin X ini? Y sama dengan sin X. Mari kita lihat. Nah, di sini ada sumbu Y dan sumbu X ya. Dimana berdasarkan tabel sumbu X itu adalah derajatnya, yaitu adalah nilai dari fungsinya. Oke. 0, sin 0 tadi berapa? 0 ya? 0. Lihat pada tabel. Kita tandai dengan titik. Kemudian sin 30 setengah mana nilai setengah? Ini kan 1. Berarti setengah ada 1 di sini ya. ya Bu. 45 setengah akar 2. Naik sedikit. Kemudian 60 setengah akar 3. Sini ya Nanda. 60. Nah, kemudian sin 90 1. 1. Sin 120 balik lagi ya ke setengah akar 3. Sejajar dengan sin 60 tadi. 150 setengah. Sekarang kita hubungkan titik-titik pada grafik ini. Bisa terlihat Ananda? Jadi grafiknya itu sama yang di awal tadi ya, yang Ibu beri slide tadi. Ya. Seperti gelombang laut, aliran listrik ya, dan grafik detak jantung tadi. Ada nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Nah, kalau kita gambarkan secara detailnya, grafik fungsi sin X itu seperti ini. Apa? Yang dari belakang, kursi belakang nampak gambar Ibu. Oke. Jadi, yang mana nilai maksimumnya Nanda? Ini ya. Maksimum. Ini nilai minimumnya. Jadi, dari grafik sinus ini, grafik fungsi trigonometri ini, kita dapat menentukan nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode. Nah, di mana definisi dari nilai maksimum itu adalah nilai tertinggi suatu grafik pada interval tertentu. Nilai tertinggi dari grafik ini sama dengan berapa? 1 ya. Jadi kita dapatkan nilai maksimumnya sama dengan 1 dan minimumnya sama dengan minimumnya berarti yang di bawah ya Nanda, yang paling rendah nilainya. Nilai terendah suatu grafik pada interval tertentu sama dengan negatif 1. Nah,
tudo, atau dilambangkan dengan huruf A besar. Jadi amplitudo di sini adalah setengah dari jarak antara nilai maksimum dan minimum. Jadi letak amplitudo itu di antara setengah jarak nilai maksimum dan minimum. Kita tahu nilai maksimumnya adalah 1 dan minimumnya 1, berarti setengahnya berada di antara nilai maksimum dan minimum. Itu nilainya adalah 1. Ya, kemudian kita tentukan periodenya. Nah, definisi periode di sini adalah besarnya interval suatu grafik yang akan mengulang dengan bentuk yang sama. Jadi dia periode ini mengulang grafik yang sama. Nah, kita lihat. Nah, jadi grafik yang ini sama dengan yang ini ya Nanda. Berarti satu periode itu dari 0 sampai titik ini, titik grafik selanjutnya. Nah, itu kita sebut dengan satu lembah, satu bukit, dan satu lembah. Jadi periodenya dari sini ya Nanda. Sampai sini sudah mengerti? Sudah mengerti ya Nanda? Atau ada yang masih belum mengerti? Tidak Bu. Nah, jadi periodenya di sini, nilai periodenya sama dengan 360. Ya, nanti di sini sudutnya 360. Kalau ini kita perpanjang, dapatkan lembah lagi, dapatnya 360. Berarti kita 360 derajat ya. Sehingga kita ubah ke radian. Tadi gimana caranya? 2 pi radian. Nah, sampai sini masih ada yang belum paham Ananda? Selanjutnya kita menggambar grafik fungsi menggunakan lingkaran satuan. Nah, bagaimana? Nah, selanjutnya kita menggambar grafik fungsi y sin x, y sama dengan sin x menggunakan lingkaran satuan, di mana lingkaran satuan tadi adalah lingkaran yang berjari-jari 1. Caranya, nah, Anda gunakan busur Ananda. Jadi busur Ananda itu diletakkan di lingkarannya. 0 derajat ya. 0 derajat berarti di titik pusatnya. Kemudian 30 derajat. 30 derajat. Nah, ini 30 derajat. 30 derajat di tengah ya Ananda. Nah, dari grafik ini kita cari 30 derajat di sini. Di sini titiknya. Dan kita samakan dengan 30 derajat. Kemudian dari 30 derajat berapa lagi Ananda? 60, 90, dan 120. Kemudian 135, 150, 180. Ya, 180 di sini. Nah, selanjutnya ini ya, nanti seterusnya 60, 90, 60. Kita lihat juga di sini X-nya 60 derajat. Kemudian 90 derajat. Di satu ya.
ini garis setengah. Setengah 240. Berapa nada? 240. Negatif setengah ketiga ya. Ya. Berarti ke sini sampai 360 balik lagi. Oke. Jadi dari sini kita hubungkan sama seperti yang tadi. Tampak grafiknya Nanda sama ya seperti menggambar dengan tabel sudut istimewa tadi. Kita dapatkan nilai maksimumnya, minimumnya, dan juga amplitudonya dan periode. Nilai maksimum di sini 1, minimumnya negatif 1, ya kan? Ya, Bu. Periodenya tadi mengulang grafik yang sama ya. Berarti di sini dia akan diulangnya nanti. Berarti dari sini sampai sini 1 periode. Nah, berapa? Ananda? 360. Iya, 360 derajat periodenya. Akan dilambangkan dengan T atau sama dengan 2 di radian. Nilai maksimumnya 1, minimumnya negatif 1, dan amplitudonya di antara nilai maksimum Dan minimum. Jadi amplitudonya didapat sama dengan 1. Jadi di antara 1 sampai 1 ya. Ya. Oke. Sampai sini ada yang tidak mengerti? Silakan tanyakan kepada Ibu ya. Tercapai tujuan pembelajaran kita dapat menentukan nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode dengan melalui grafik fungsi dengan benar. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD kepada Ananda. Sebelumnya Ibu akan membagi Ananda menjadi 5 kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 4 orang ya. Oke. Kelompok pertama Hikmah, Nurul, Taing, dan Salsa. Kelompok 2 nanti Ananda gunakan penggaris dan busurnya untuk menjawab LKPD ini. Gunakan letak jawabannya di kertas karton yang sudah Ibu sediakan ya, dan nanti sebelum mempresentasikan Ibu mau dengar dulu yel-yel dari Ananda. Yel-yelnya temanya matematika ya. Oke Ananda, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Oke. Nah, kelompok 1 ada kendala. Berarti ini apa ya? Menggambar grafiknya. Ada kendala Nanda? Ananda semuanya? Enggak ya? Oke, silakan kerjakan LKPD-nya. Bagi kelompok yang tidak mengerti, ada yang tidak mengerti, silahkan tanyakan ke Ibu ya. Oke Ananda? Ibu. Nah, sampai sini sudah selesai semua pekerjaan kelompoknya. Ya. Oke. Sekarang Ibu lot kelompok siapa yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kelompok yang terpilih adalah kelompok 1 untuk mempresentasikan diskusinya. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan semuanya alhamdulillah aktif ya, terlibat aktif. Ibu sangat bangga untuk kalian hari ini yang antusias dalam mengikuti pembelajaran kita. Semoga Ananda nanti dapat menjawab ujiannya dengan lancar ya, mengenai grafik fungsi trigonometri atau materi apapun itu. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini bisa Ananda tuliskan, Ananda buat ringkasan di bukunya. Itu bagaimana tadi kita menentukan nilai fungsi trigonometri, di mana fungsi trigonometri itu adalah salah satunya memetakan ukuran besar sudut ke suatu nilai tertentu ya, dan yang fungsi trigonometri itu adalah suatu fungsi yang variabelnya terdapat dalam rasio trigonometri, di mana rasio trigonometri tadi ada sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, itu semuanya Ananda ringkas di buku catatannya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan nilai-nilai dari rasio trigonometri itu menggunakan lingkaran satuan ya. Di mana lingkaran satuan itu merupakan lingkaran yang berjari-jari satu. Iya, benar. Nah, dari lingkaran satuan itu didapat sudut-sudut istimewa seperti sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ya, Nanda. Nah, nanti tabel-tabel dari sudut istimewa itu tadi Ananda tulis di kertas ya, di buku. Nah, bisa Ananda tempelkan di dinding kamar tidurnya. Jadi setiap bangun itu Ananda melihat, oh ini sin 30 setengah. Jadi Ananda sambil bangun bisa menghafal ya kan. Jadi mudah untuk menjawab, membuat grafik fungsi trigonometri selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Oke, sudah dicatat Ananda? Sudah Bu. Kemudian tadi ada juga kuadran ya, dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Dari semua itu Ananda buat tabelnya dan Ananda cobakan lagi nanti di rumah menggambar fungsi ini, grafik fungsi. Ya. Kemudian bagaimana cara kita tadi menggambar fungsi grafik fungsi trigonometri itu menggunakan tabel sudut istimewa dan lingkaran satuan. Iya kan Ananda? Nah, dari grafik itu kita dapat menentukan nilai maksimumnya, nilai minimum, periode, dan amplitudo. Dari pembelajaran itu tadi sudah tercapailah semua tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya masih bawa buku paketnya dan bawa juga busurnya lagi Ananda sama penggarisnya, karena kita akan masuk ke fungsi selanjutnya, cos, tangen, dan seterusnya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan pekerjaan rumah, tugasnya PR itu kerjakan halaman 140. Ada nampak Ananda di bukunya? Ada latihan 1 sampai 5. Itu kerjakan di buku latihan ya. Dan dikumpul minggu depan di pertemuan selanjutnya. Sampai sini masih ada yang belum paham Ananda? Bu, paham ya? Alhamdulillah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda dapat menuai manfaat dari pembelajaran kita dan bisa membaca kembali materi yang sudah dipelajari ya. Oke, Ibu minta maaf ada kesalahan hari ini. Selanjutnya ketua kelas silakan pimpin doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.